Tak ada kembang api. Apa acara yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk warganya yang ingin merayakan malam pergantian tahun? Kita tanyakan pada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Selamat malam, Bang Chiko. Malam. Bang Chiko, ini kan sejumlah titik di Jakarta ini kerap jadi pusat keramaian setiap malam pergantian tahun bersolek. Ini bahkan jadi magnet bagi warga saat libur Nataru. Tapi tak ada kembang api, Bang Chiko. Nanti gantinya seperti apa nanti acara di sana? Jadi pada prinsipnya tentunya kita mengetahui dan kita memahami adanya kejadian-kejadian yang memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia, bahkan bukan hanya di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh, tapi juga beberapa waktu lalu terjadi di Malang maupun di Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Terkait dengan cuaca ekstrim ini yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir, longsor, dan bahkan memakan korban jiwa yang tentunya kita turut berduka atas kejadian-kejadian tersebut. Dan pastinya di akhir tahun ini kita juga harus berdoa untuk saudara-saudara kita di sana, namun tanpa juga menghilangkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan rasa syukur kita pada apa yang telah kita capai sepanjang tahun ini dan hal-hal yang ingin kita kerjakan di tahun-tahun depan. Dan tentunya untuk menambah semangat tetap akan ada dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghibur. Namun tentu kehebohannya atau kebisingannya tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya, akan lebih dipadu dengan hal-hal yang sifatnya syahdu karena akan ada doa bersama, tapi tetap akan ada panggung. Dan panggung-panggung itu mungkin jumlahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dari sepanjang Jalan Sudirman hingga Monas. Bukan hanya di lokasi tersebut, juga ada di Kota Tua, Fathahillah, depan Museum Prasasti Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian Mall Art di Jakarta Utara, dan Taman Literasi di Jakarta Selatan atau Blok M, Velodrome untuk Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain termasuk di Pulau Untung Jawa, di Pulauan Seribu. Jadi artinya warga tetap masih bisa berkumpul, Bang Chiko ya, masih bisa berkumpul, bersyukur di momen tahun baru. Tapi biasanya kan kalau tahun baru memang yang ditunggu hitung mundur dengan pesta kembang api yang meriah. Nah, kalau tak ada kembang api, ada gambaran, ada bocoran tidak, Bang Chiko, nanti seperti apa kira-kira yang akan disuguhkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk warganya? Yang pasti hari-hari ini kalau kita sudah berkeliling di sekitaran Jakarta menyambut Natal dan Tahun Baru, sudah ada yang namanya Light Festival, dan kita lihat itu bersinar di pusat kota, banyak ornamen-ornamen Natal maupun Tahun Baru yang sifatnya berbentuk lampu hias yang menjadi perpaduan kegiatan-kegiatan Natal dan juga kemeriahan untuk menyambut liburan. Nah, ini masih akan tetap ada, dan juga tentunya ada panggung, dan tentunya kalau panggung itu pasti diisi oleh artis atau seniman, ada The Master dan berbagai artis dan seniman lainnya, tetapi juga nanti akan ada ustadz atau kiai yang cukup kondang yang belum bisa kan sekarang, yang tentunya akan memimpin doa untuk menyambut tahun baru dan berdoa untuk keselamatan bangsa kita dan hal-hal yang baik untuk tahun 2026. Tetapi hiburan itu akan ada, dan kita lihat nanti, mudah-mudahan kabarnya akan ada atraksi drone, tapi kita lihat juga nanti bagaimana suasana dan kondisi ke depan, apakah ini memungkinkan. Dan kami yakin untuk Jakarta tidak akan redup menyambut tahun, namun tentu tetap syahdu, apalagi kita harus sama-sama memikirkan apa yang terjadi di tempat-tempat lain. Bahkan Jakarta sendiri kita tahu cuacanya cukup ekstrim, berbagai tantangan dan lain-lain. Jadi a mixture of berdoa dan juga bersyukur untuk telah kita capai, dan berdoa dengan berharap di tahun 2026 semuanya akan lebih baik lagi. Ada atraksi drone ini yang biasanya ditunggu-tunggu juga oleh warga ketika datang ke Jakarta. Bang Chiko, untuk saat ini apakah sudah ada edaran atau surat dari pemerintah DKI Jakarta soal larangan pesta kembang api? Surat edaran itu sudah diinstruksikan untuk dikeluarkan oleh Sekda, diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Pramono Anung pada minggu lalu, yang kebetulan juga
setelah melalui rapat pimpinan terbatas yang kebetulan juga saya juga hadir pada rapat tersebut. Jadi beliau juga menginstruksikan dan kemudian beberapa hari setelah itu kita tahu Bapak Kapolri juga menyampaikan tidak akan memberikan izin bagi kegiatan-kegiatan besar yang menggunakan kembang api pada malam tahun baru. Jadi surat edaran itu sudah diedarkan. Jadi untuk swasta juga bukan hanya di instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tapi juga department store, mal-mal, dan juga hotel besar yang biasanya mengadakan pesta kembang api. Kami menghimbau untuk memberikan hiburan yang tidak terlalu bising, namun tetap menghibur dan memberikan kenyamanan bagi warga sekitar maupun yang hadir pada acara-acara mereka. Dan yang tidak kita lupa di DKI Jakarta khususnya kita akan menyebarkan kris untuk bisa berdonasi bagi warga yang hadir di setiap panggung, di setiap sudut-sudut panggung, sudut-sudut kota, bahkan media sosial juga sudah kita pampangkan untuk bisa berdonasi untuk warga dan masyarakat di tempat-tempat di mana terjadi bencana di Indonesia ini. Baik. Dan mudah-mudahan warga akan berpartisipasi dan nantinya umumkan secara live berapa jumlah donasi yang sudah didapat. Oke, Bang Ciko, kalau udah ada edaran, kira-kira nanti pengawasannya seperti apa? Apakah disiapkan juga sanksi bagi yang melanggar soal kembang api ini? Kami meyakini yang pertama ya bahwa masyarakat Indonesia, pemilik-pemilik tempat usaha besar, tentunya sangat bisa memahami. Jadi terkait dengan sanksi itu nanti kita pikirkan nanti. Pastinya kami meyakini ini adalah bagian dari partisipasi kita semua untuk kemudian melakukan hal-hal yang terbaik dan pantas hari-hari ini untuk dilakukan menyambut tahun baru. Oke, sedikit terakhir bagi warga Jakarta ataupun luar Jakarta yang akan ke Jakarta malam tahun baruan, imbauannya bagaimana? Warga Jakarta yang berkunjung dan juga warga Jakarta yang memang berada di kota ini untuk malam tahun baru, mari kita rayakan dengan penuh sukacita, namun juga khidmat dan juga syahdu yang kemudian kita padu antara kegiatan-kegiatan yang mensyukuri apa yang telah kita capai di tahun 2025 dan harapan-harapan yang akan kita inginkan di 2026 dengan doa dan juga harapan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam. Dan kalau memang ada keleluasaan, marilah berdonasi untuk saudara-saudara kita semua. Dan jangan lupa kegiatan-kegiatan yang meriah namun tetap khidmat tetap digelar di Jakarta, di sepanjang Jalan Sudirman hingga Monas, dan juga di kota-kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan dan bahkan di Kepulauan Seribu. Nanti bisa dilihat di akun Instagram dari DKI Jakarta. Baik. Dan nanti kegiatan itu bisa berada di mana saja. Terima kasih staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim telah menyampaikan informasinya dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Bang Ciko.